Bagian 12, seni dan pemikiran. Patung seorang pemikir yang paling terkenal adalah karya Rodin. Patung ini berat, muram, dan membosankan. Saya ingin menyelenggarakan kompetisi pembuatan patung seorang pemikir yang menunjukkan kegembiraan, prestasi, dan harapan. Berpikir tidaklah membosankan, melelahkan, dan berat. Seni berperan sangat sedikit dalam memicu pemikiran. Ini disebabkan seni mempercayai bahwa esensi umat manusia sesungguhnya adalah emosi. Literatur dan teater biasanya adalah tentang emosi, karena disitulah terdapat drama. Hanya terdapat sedikit pemikiran dan kegembiraan. Saya pernah memberi saran pada Hollywood melalui artikel dalam majalah Variety untuk mencantumkan rating kegembiraan pada film mereka. Sebuah film yang sangat gembira akan mendapatkan G, yakni G gembira. Film yang kurang gembira berkurang 1 G menjadi G. Kemudian G, dan akhirnya G. Jadi ketika Anda akan memutuskan film apa yang ingin Anda tonton, rating ini bisa membantu Anda untuk menjatuhkan pilihan. Saya seketika mendapatkan kesan bahwa industri film tidak memiliki ide ini sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan kebanyakan film bercerita tentang kesedihan atau penuh dengan perkelahian. Ini mungkin karena mereka merasa tidak mudah untuk menciptakan film-film yang gembira, seperti halnya Pers yang tidak bisa lari dari pilihan mudah tentang hal-hal yang negatif. Demikian juga pembuat film mendapat kesulitan untuk menghindar dari pilihan mudah untuk membuat film yang penuh kesedihan dan kekerasan. Hal-hal negatif itu nyata. Ada sebuah keyakinan yang keliru bahwa kesedihan dan tragedi adalah esensi nyata hidup ini, sementara yang lain adalah palsu dan mengecoh. Hal ini bisa saja benar jika berhubungan dengan minat penonton, tetapi ini juga merupakan trik tipuan yang sangat berpengaruh, yang tidak berhubungan dengan keseharian. Elemen tragedi dalam kebanyakan hidup manusia sangatlah sedikit dibandingkan elemen rasa jemu. Perasaan tertekan menenggelamkan Anda ke dalam depresi yang lebih dalam. Anda perlu memikirkan suatu cara Anda sendiri untuk keluar dari tekanan dan dari kebosanan. Berbeda. Terlalu banyak orang kreatif yang percaya bahwa kreativitas adalah menjadi berbeda karena ingin menjadi berbeda. Hal demikian tertanam sangat kuat pada bidang pelukis. Anda tidak ingin menggambar seperti yang dilakukan orang lain di masa lalu, mungkin juga karena Anda tidak bisa melakukannya. Jadi Anda menggambar dengan gaya yang sangat berbeda, bahkan aneh. Anda kemudian mengaruhi orang tentang nilai karya Anda jika mereka mencoba memandangnya dengan cara yang benar. Operasi tersebut di atas benar-benar valid. Operasi itu telah menghasilkan Kubisme dan Picasso, sebagaimana yang berlaku pada seniman-seniman hebat lainnya di masa kini. Sebagai tambahan, banyak seniman secara per se tidak kreatif. Mereka adalah stylists yang hebat, memiliki gaya persepsi dan ekspresi yang bernilai. Banyak seniman yang bahkan terjebak dalam gaya tertentu karena demikianlah yang diharapkan dunia. Sebagai contoh suatu karya seni, Andy Warhol diharapkan tampak seperti karya seni Andy Warhol. Melukis adalah suatu koreografi perhatian. Perhatian bergerak menuju satu titik. Inilah talent perhatian yang menyenangkan secara estetis. Talent ini tidak berbeda di suatu alunan musik perhatian. Hal ini biasanya dilakukan tanpa sadar, tetapi bisa saja secara sadar. Beberapa lukisan dan pahatan menuntut para penikmatnya untuk berpikir keras sebelum mereka bisa melihat nilai lukisan dan pahatan tersebut. Tidak ada yang keliru dengan hal itu karena ada keberhasilan pada akhirnya. Ada beberapa lukisan yang merangsang penikmatnya untuk berpikir dan dengan demikian menggali wawasan dan pemahaman yang sebelumnya tidak ada. Lukisan semacam itu adalah alat untuk persepsi dan memperbesar daftar kemungkinan persepsi kita. Kreativitas dan seni. Para seniman bisa menghasilkan karya yang segar dan orisinal, tetapi mereka tidak selalu memiliki fleksibilitas yang menjadi bagian dari pemikiran kreatif. Mereka memang sering memiliki kemauan untuk bermain-main dengan konsep dan persepsi dan siap untuk membiarkan hasil akhirnya yang menjustifikasi proses mereka menuju ke sana. Dan bukannya mengikuti serangkaian tahap yang disiapkan. Semuanya itu penting untuk kreativitas dalam arti umumnya. Akan tetapi ada suatu kesalahan persepsi bahwa kreativitas selalu berhubungan dengan seni dan oleh karena itu seniman adalah orang-orang yang paling bisa untuk mengajarkan kreativitas. Kesalahan persepsi itu sama halnya mengatakan bahwa pembalap Grand Prix adalah perancang mobil Grand Prix yang terbaik dan juga instruktur pengemudi yang paling baik. Ada suatu kemungkinan akan adanya ancaman efek osmosis. Perilaku para seniman akan ditiru oleh para siswa-siswi yang juga ingin menjadi kreatif. Ada seniman yang kreatif yang juga mengajar kreativitas yang baik. Mereka hanyalah orang-orang yang kreatif dan bisa menjadi pengajar kreativitas yang baik. Kebetulan saja mereka juga adalah seorang seniman. Keracunan antara makna kreativitas dan seni adalah masalah bahasa dan bisa menyebabkan banyak kekacauan. Musik. Secara keseluruhan, musik jauh lebih menyenangkan dari segala bentuk seni yang lain. Musik terdiri dari musik klasik, musik rock, pop, dan juga modern. Dari segi minat, para musisi lebih menunjukkan keterikatan pada karya saya dibanding seniman lainnya. Kemungkinannya adalah karena dalam menulis dan menggambar, ada mereka yang merepresentasikan sesuatu bahkan meski hanya sedikit. Dalam musik, Anda menciptakan seluruh karya. Anda tidak hanya menuliskan sesuatu. Jadi, operasi seperti provokasi lebih masuk akal bagi para musisi. Ringkasan seni dan pemikiran.
Kita bisa menyatakan bahwa hidup adalah untuk dijalani dan bukan untuk dipikirkan. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan kesenian adalah untuk membuat pengalaman hidup lebih dalam. Saya tidak akan menyangkal pendapat tersebut. Pada saat yang bersamaan, menambahkan pemikiran ke dalam pengalaman seperti menambahkan warna pada foto hitam putih, nuansa, arti, dan relasi menjadi lebih nyata. Pengalaman yang mentah dan emosi yang mentah bagaikan daging mentah yang bukan merupakan masalah bagi mereka yang menyukainya.